Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Ibnu Hafiz dengan NIM 721419091. Jadi di sini saya akan membahas mengenai pengguna dan pengembang sistem. Jadi langsung aja ke organisasi layanan informasi. Yang pertama ada sumber daya informasi. Jadi sumber daya informasi itu sebagian besar berlokasi di layanan informasi dan merupakan tanggung jawab dari CIO atau Chief Officer, Chief Information Officer. Kemudian di organisasi layanan informasi itu ada yang namanya spesialis informasi. Jadi spesialis informasi itu pertama ada analisis sistem. Jadi dia tuh yang mendefinisikan suatu masalah dan mendokumentasikan bagaimana cara menyelesaikannya dengan komputer. Lalu yang kedua adalah administrator basis data. Jadi administrator basis data ini adalah yang bertanggung jawab pada basis data perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah webmaster. Jadi webmaster ini adalah yang bertanggung jawab atas penyajian situs web perusahaan. Lalu selanjutnya ada spesialis jaringan. Jadi spesialis jaringan ini adalah yang membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang tersebar. Lalu yang kelima adalah programmer. Jadi programmer ini adalah yang membuat kode program komputer. Lalu yang terakhir ada operator. Jadi operator ini adalah yang menjalankan peralatan komputasi berskala besar. Selanjutnya adalah struktur organisasi layanan informasi. Jadi yang pertama ada tren dari tersentralisasi ke desentralisasi. Jadi dari perusahaan ini membuat sebuah tim. Lalu setiap tim itu dipimpin oleh manajer tersendiri. Untuk model-model dan di organisasi layanan informasi ini ada struktur organisasi inovatif. Di sini itu ada 3 model. Yang pertama adalah model sekutu. Jadi model sekutu ini adalah itu suatu model yang bekerja dengan area-area bisnis. Yang kedua adalah model platform. Jadi model platform ini menyediakan sumber daya informasi sehingga dicapai area-area bisnis. Lalu yang terakhir adalah model skala. Ini tuh mempertahankan biaya tetap pada tingkat minimum. Kemudian ada komputasi pengguna akhir. Jadi atau EUC, End User Computing. Jadi EUC ini timbul akibat 4 pengaruh utama. Yang pertama adalah dampak pendidikan komputer. Yang kedua adalah antrian layanan informasi. Yang ketiga adalah murahnya piranti keras. Lalu yang kelima adalah piranti keras lunak siap pakai. Kemudian untuk manfaat EUC sendiri itu yang pertama ada menyamakan kemampuan dan tantangan. Jadi dengan menggunakan EUC jadi lebih gampang. Lalu yang kedua adalah mempersempit jarak komunikasi. Kemudian untuk reaksi ke EUC sendiri ada 4. Yang pertama adalah sasaran sistem yang buruk. Lalu yang kedua adalah sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk. Yang ketiga adalah pengguna sumber daya informasi yang tidak efisien atau kurang kompeten. Lalu yang terakhir adalah hilangnya kendali. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Jadi pertama adalah pengetahuan mengenai pengembangan sistem. Jadi ini tuh pengetahuan yang harus dimiliki bagi siapapun yang ingin mencari karir di bidang layanan informasi. Yang pertama adalah pengetahuan komputer, pengetahuan informasi, dasar-dasar bisnis, teori sistem, dan pembuatan model sistem. Selanjutnya adalah keahlian yang dibutuhkan. Di sini ada 4 keahlian. Yang pertama adalah keahlian komunikasi, kemampuan analitis, lalu yang ketiga ada kreativitas dan kepemimpinan. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai mengelola pengetahuan yang ditunjukkan oleh sumber daya informasi perusahaan. Jadi perusahaan itu seringkali menganggap bahwa manajemen pengetahuan sebagai sebuah sistem jenis lain yang harus dikembangkan. Jadi sistem seperti ini itu akan menciptakan pengetahuan, mengelolanya, dan mengirimkannya ke pengguna-pengguna yang tepat. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai otomatisasi kantor. Jadi otomatisasi kantor itu sendiri meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Lalu ada yang namanya virtual office atau kantor maya.
Jadi di virtual office ini ada telecommuting, yaitu merupakan satu cara yang tepat untuk menggambarkan bagaimana karyawan dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja. Lalu yang kedua ada hoteling. Jadi hoteling ini itu perusahaan menyediakan suatu fasilitas terpusat yang dapat dibagi bersama oleh karyawan jika terdapat kebutuhan akan ruangan dan dukungan kantor. Untuk keuntungan dari virtual office itu sendiri ada 4. Yang pertama adalah biaya fasilitas lebih rendah, jadi murah istilahnya. Lalu yang kedua adalah biaya perawatan yang lebih rendah juga, jadi biaya perawatannya lebih murah daripada yang offline. Lalu yang ketiga adalah berkurangnya penghentian pekerjaan, karena kerjanya jadi lebih mudah, jadi akan jarang yang berhenti, akan lebih sedikit yang berhenti. Lalu yang keempat adalah kontribusi sosial. Selanjutnya untuk kerugiannya sendiri. Yang pertama adalah moralnya rendah. Jadi kan kita kalau online itu kan nggak bisa mengawasi secara langsung. Jadi bisa aja mereka melakukan apapun semau sendiri, atau ada terjadi kecurangan dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah kekhawatiran akan resiko keamanan. Selanjutnya selain virtual office, kita ada virtual organization atau organisasi maya. Jadi organisasi maya ini itu merupakan sekelompok grup orang atau institusi dengan beberapa tujuan yang sama, melakukan sharing sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan teknologi. Lalu yang terakhir kita akan membahas mengenai unsur manusia. Jadi unsur manusia ini merupakan sebuah unsur paling penting dalam pengembangan dan penggunaan sistem informasi. Lalu untuk partisipan utamanya itu ada 2. Yang pertama adalah pengguna dari sistem informasi. Lalu yang ketiga adalah spesialis informasi itu sendiri. Jadi sekian dari saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.